orang kikir yang kaya raya. Dahulu kala, di suatu desa, ada seorang pedagang kaya bernama Richard. Dia memiliki ladang dan dia menjual gandum dan juga sayuran. Begitu bagus bisnisnya sehingga ia menjadi seorang jutawan. Orang berpikir bahwa ia hidup mewah dan megah. Tapi Richard adalah orang yang pelit. Ayah, sepatuku sudah robek. Aku butuh yang baru. Aku baru membelinya 2 tahun lalu. Apa kau ingin membuatku miskin? Ayah, kakiku tumbuh. Dan lihatlah, sepatu ini menyakitiku sekarang. Hanya sepatu baru yang sakit. Yang berarti kau belum cukup memakai sepatu ini dan ini masih baru. Selanjutnya, ambil ini. Beli salep untuk kakimu. Salep itu berharga setengah dukat. Sepatu 30 dukat. Tapi ayah... Cukup, pergilah sekarang. Semua orang menginginkan uangku. Begitulah Richard. Dia tidak mau mengeluarkan uang sepeser pun untuk apa saja. Sementara ruang harta karunnya penuh dengan emas, mutiara, dan juga berlian. Sepatunya yang dikenakan, pakaian keluarganya ditambal, dan dia membiarkan keluarga dan para pelayannya makan hanya 2 kali sehari. Suatu hari, Richard sedang berjalan di pasar, membuat para pelayannya membawa sekarung gandum penuh. Dia tidak akan menyewa kereta untuk mereka. Dia melewati toko roti. Tukang roti baru saja selesai membuat kue coklat segar yang besar. Aroma kue yang lezat menghembus ke Richard, dan dia merasakan kerinduan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya untuk mencicipi kue yang sangat indah itu. Kau kembali. Iya. Apa ada yang salah? Tidak ada. Apa kau tidak sehat? Tidak. Aku ingin kue. Kue coklat segar, hangat, lengket, dan lezat. Kedengarannya enak. Tunggu, aku akan membuat bukan hanya 1, tapi 10 kue untuk kita dan semua pelayan dan pekerja kita. Apa? Itu sebabnya aku tidak berkata apa-apa. Apa kau ingin membuatku menjadi miskin? Baiklah, biarkan aku membuat 1 kue untukmu, aku, dan juga anak-anak. Mengapa anak-anak harus makan juga? Maksudku, itu akan merusak gigi mereka. Baiklah, aku akan membuat kue kecil hanya untuk kita berdua. Kau ingin kue juga? Aku tidak percaya padamu, Richard. Baiklah, aku akan memanggang 1 cupcake hanya untukmu. Apakah itu akan menyelamatkan harta karunmu? Panggang dengan cepat. Aku sangat ingin sekali kue. Lalu, istri Richard membuat 1 kue coklat kecil. Oh, itu lezat dan lengket, hangat, segar, dan penuh dengan coklat. Richard menggigit 1 demi 1, lalu menjilati jari-jarinya dan bahkan menjilati piringnya. Tapi tidak ada remah yang dia berikan kepada istrinya. Kebetulan pada saat itu, ada malaikat yang lewat dan telah melihat semua ini, dan malaikat itu merasa jengkel. Pria yang diberkati, kaya, tapi begitu kikir dan begitu kejam. Alih-alih membagikan hadiah kepada dunia, ia bahkan tidak membiarkan keluarganya menikmatinya. Dia layak diberi pelajaran yang baik. Akhirnya, malaikat itu menunggu sampai keesokan paginya ketika Richard berjalan keluar untuk bekerja. Kemudian dia berubah wujud menjadi Richard dan masuk ke rumahnya, memanggil semua pelayan. Kalian semua, kemari. Ya, Tuan. Aku baru bertemu dengan seorang malaikat yang menyarankanku untuk membagikan kekayaanku kepada semua orang. Dia mengatakan kepadaku jika aku tidak melakukannya, aku akan mati malam ini. Jadi, pergilah ke desa dan beritahu semua orang bahwa ruang harta karunku akan dibuka hari ini. Siapapun dapat datang dan mengambil apapun yang mereka inginkan. Pergi, sekarang. Dan ya, jika ada, bahkan jika aku mencoba menghentikanku, pukul aku dengan tongkat dan usir aku. Karena ingat, jika aku tidak membagikan kekayaanku, aku akan mati. Terserah kau, Tuan.
Lalu para pelayan pergi ke desa untuk menyampaikan pesan tuan mereka. Segera seluruh desa berkerumun di rumah Richard dan mengambil berlian, emas, uang dari ruang harta Richard. Pada siang hari, ketika Richard pulang untuk makan siang, dia mendapati kejutan dalam hidupnya. Hei, beraninya kalian keluar dari ruang harta karunku. Pelayan, usir mereka. Pencuri, kembali. Dia mengusir orang. Maka kita harus memukulnya dengan tongkat. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Dia adalah tuan kita. Apakah kau tidak ingat apa yang dia katakan pagi ini? Kita harus mengalahkannya dan mengusirnya. Maka, Richard yang malang diusir dari rumahnya sendiri oleh para pelayannya. Dan dia pun pergi meninggalkan rumah. Dia pergi menuju istana raja dan menceritakan kisahnya. Seluruh desa mencuri dari aku, Yang Mulia. Tetapi kau sendiri telah meminta mereka untuk datang dan membagikan kekayaanmu. Ada saksi mata tentang hal itu. Aku sedang bekerja sepanjang hari, Yang Mulia. Apakah kau Richard yang asli? Siapa dia? Dia adalah penipu. Tidak mungkin untuk membuat perbedaan. Tapi jika aku bisa memilih, mengapa aku tidak percaya pria yang berbagi kekayaannya daripada orang yang begitu kikir sehingga keluarganya sendiri kelaparan? Yang Mulia, apakah kau akan memasukkanku ke penjara? Mungkin. Yang Mulia, jangan. Dia mengatakan yang sebenarnya. Dia adalah Richard yang asli. Aku adalah seorang malaikat dan aku melakukan ini hanya untuk memberinya pelajaran. Tangkap dia, Yang Mulia. Dia mencoba mengambil kekayaanku. Yang Mulia, sebagai istrinya, kekayaannya adalah juga kekayaanku. Dan aku setuju bahwa suamiku itu memang adalah orang yang sangat-sangat pelit. Malaikat yang baik hati tidak melakukan kesalahan dalam mencoba menghukumnya. Kau lihat, Richard, apa gunanya berpegang pada kekayaan ketika orang-orang yang paling dekat denganmu begitu kesal, begitu tersakiti dengan kekikiranmu. Kau tidak memiliki teman, dan keluargamu juga tidak akan keberatan jika aku mengirimu ke penjara. Apakah itu jenis kehidupan yang kau inginkan? Tidak, Yang Mulia. Aku menyesal. Aku menyadari kebodohanku sekarang. Bagus sekali. Aku memberimu satu kesempatan terakhir untuk memperbaiki dirimu. Terima kasih, Yang Mulia. Sebagai perayaan bagi suamiku yang telah memperbaiki kelakuannya, aku mengumumkan jamuan untuk semua orang di desa kami. Baiklah.